Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Menara Pengharapan terkasih. Mana suaranya pada saat semangat ini? Shalom semuanya. Haleluya. Apa kabar semuanya? Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada kembali di tempat ini, dan juga yang mungkin mengikuti lewat Zoom. Selamat pagi semuanya. Dan saya bersyukur kalau kita boleh kembali berjumpa pagi hari ini. Saya selalu happy kalau sudah menginjak di hari Minggu, karena kembali berjumpa dengan keluarga saya terkasih di tempat ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian Ku kagum hormat akan Engkau. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang rancangannya tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita, dan kita mau terus kagumi karyanya dalam kehidupan kita hari demi hari. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada
Amin Tuhan. Kami mau terus kagumi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Jemaat Tuhan, kita mau terus muliakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah Tuhan dalam hidup kita. Hanya Dialah Raja atas segala raja. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku datang
Amin Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu segala pujian. Pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Jiwa menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Saya memohon dengan kasih kepada Pendeta Nelson Ginting untuk membuka ibadah kita pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di rumah-Mu ini untuk beribadah Tuhan. Kami mau kembali membawa hati, pikiran, jiwa kami kepadamu. Mau bersekutu, menikmati keindahan bersama dengan Tuhan dan saudara seiman. Kami bersyukur karena Engkau baik dan selalu hadir. Engkau tidak melihat suasana yang ada, tetapi Engkau juga merindukan supaya kami pun bersama-sama dengan Engkau. Kiranya kami menghormati Engkau lebih dari segalanya, baik kami yang beribadah bersama ini, yang memimpin pujian, yang berkhotbah dan semua yang mengambil bagian. Kiranya hati kami bersuka cita, takjub, hormat kepadamu, dan biarlah kiranya semua yang melayani ini juga penuh dengan urapan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga benar-benar semua kami bisa menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa yang baik, sucikan tempat ini, sucikan, kuduskan, tahirkan hati, pikiran, dan segenap keberadaan kami. Kami berdoa, biarlah kuasa-Mu bekerja dengan sempurna, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Dan ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Nelson. Dan saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kita alami hari demi hari. Dan saya membuka ruang kesaksian Bapak Ibu. Kalau mungkin ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan di sepanjang minggu ini, atau mungkin dalam kehidupan yang dijalani sampai hari ini, apakah ada yang mau menceritakan pengalaman indahnya bersama dengan Tuhan? Barangkali ada Bapak Ibu atau yang di Zoom. Belum ada. Kalau belum ada, saya pengen cerita sedikit Bapak Ibu. Ini sebenarnya bukan pengalaman saya pribadi ya, pengalaman Sis Eka yang tempo hari datang ke sini beribadah. Dia itu punya usaha toko buah di Pasar Caringin Bapak Ibu. Nama tokonya, bukannya mau endorse ya, Surya Buah, SS Buah kalau nggak salah. Nah jadi pas lagi 2 minggu lalu kalau nggak salah di Pasar Caringin, mungkin Bapak Ibu ada yang sempat melihat berita ada kebakaran di ruko Pasar Caringin itu. Dan api itu bermula dari toko buku, itu posisinya dekat toko buah punya Eka ini. Itu toko buahnya Eka tuh di belakangnya, saya nggak tahu persis apakah di belakangnya persis atau enggak ya, cuman dia bilang dekat sekali itu posisinya. Nah pas lagi kejadian itu dia langsung WA saya, Mei, aduh gimana ya ini kebakaran, aku teh lagi di sini. Karena memang dia mah kan kalau pulang ke Indonesia tuh pasti lihatlah usahanya gimana. Jadi dia panik banget, dia hubungi saya sama Pak Alex.
dia mohon dukungan doa. Jadi paniknya luar biasa, dia udah hampir pingsan juga karena memang ya mungkin dia istilahnya penghidupan keluarganya itu kakak adiknya, dia nggak punya kakak, adik-adiknya dia berdayakan untuk mengelola toko itu. Jadi penghidupan keluarganya tuh istilahnya bergantung ke toko itu juga. Ya puji Tuhan memang sampai detik ini tetap buka ya. Jadi itu api tuh sudah menyebar kemana-mana. Angin juga hari apa ya itu ya kejadiannya saya lupa sih, kalau nggak salah hari Kamis ya, kalau nggak salah Kamis 2 minggu lalu. Jadi api itu sudah mulai menyebar kemana-mana, angin juga berhembus cukup kencang saat itu, sore-sore siang-siang kejadiannya sekitar jam 1 lewat, jam 1 atau jam 2 gitu ya. Saya juga kaget sekali gitu. Jadi toko buku itu dari lantai 2 itu sudah terbakar, dia mulai menyebar ke ruko-ruko sebelahnya. Nah pas mau, yang saya takjub dengan karyanya Tuhan, dan kami juga terus itu langsung bawa doa. Saya takjub beberapa jam kemudian itu udah hampir mendekati toko Eka Bapak Ibu. Tapi pas mau mendekati tokonya Eka, itu angin tuh mengecil dan istilahnya nggak sampai kena toko Eka aja. Intinya gitu. Dan saya juga nggak tahu gimana persisnya. Cuman Eka bilang beberapa jam sesudah istilahnya kebakaran itu bermula, dia WA saya juga. Dia panik tiap jam, dia update sama saya. Mei, aduh puji Tuhan nggak sampai kena. Cuma memang barang-barang udah dikeluarin semua. Aku juga udah pasrah. Itu yang mesin freezer di belakang juga udah kami relakan, udahlah yang penting mah nyawa selamat, dan yang penting buah-buahan dan yang bisa diselamatkan aja. Udah pasrah saat itu juga. Cuman dari cerita Eka, pas udah mau mendekati tokonya Eka, itu tuh angin tuh tiba-tiba nggak sebesar sebelumnya Bapak Ibu, mengecil angin dan cepat diatasi oleh pemadam kebakarannya. Dan puji Tuhan jadi tokonya Eka tidak terbakar sedikit juga, tidak ada yang kena. Sekalipun malamnya itu sempat kebakaran lagi karena mungkin hawanya panas ya, dan Bandung saat itu nggak hujan sama sekali, jadi kebakaran lagi. Nah pas kebakaran malamnya itu Eka juga panik lagi, WA saya lagi, Mei kebakaran lagi. Tenang sis, pasti Tuhan jaga. Aku cuma bilang gitu aja. Dan puji Tuhan memang Tuhan menjaga tokonya Eka dan juga seluruh keluarganya Eka, adik kakaknya juga, karena memang toko buahnya itu kan beroperasi 24 jam. Jadi dia juga dan adik-adiknya berjaga-jaga terus supaya istilahnya tidak ada apa-apa lah ya. Dan puji Tuhan, Tuhan menjaga dan mendengar jeritan hatinya dia. Saya bilang sama Eka, Nasis, dia kan memang dari saudara sepupu kita ya, dia pindah. Saya bilang sama dia, sis, nah ini sis mengalami satu lagi pengalaman indah bersama Tuhan, sis kiranya iman sis boleh semakin diteguhkan, kata aku teh. Tuhan menolong dan menyelamatkan usahanya sis dari kebakaran yang istilahnya lumayan. Dan dengar-dengar sempat beberapa hari lalu saya baca berita tentang kebakaran di Pasar Caringin itu, memang ada korban jiwa Bapak Ibu, ada 1 orang meninggal, dan puji Tuhannya bukan salah satu dari keluarganya Eka. Jadi ya kita percaya dan bersyukur kalau Tuhan tuh menolong kita tuh tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya saat kita menjerit minta tolong. Gak pernah lah Tuhan tuh tutup telinga. Tuhan tuh luar biasa ajaib pokoknya. Amin. Ya Bapak Ibu, barangkali mungkin ada yang lain yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan. Oke, kalau belum ada, saya ajak semuanya untuk mengangkat pujian kami terima. Ketika kita ditebus dan menerima karya salib Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anaknya dan kita boleh menerima kuasa dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini, kami terima. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama.
Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, barangkali apa ada yang mau berbagi kesaksian? Masih diberi kesempatan loh, gratis nggak berbayar. Dan kita sama-sama dikuatkan loh Bapak Ibu. Karena kalau karyanya Tuhan tuh aduh udahlah luar biasa pokoknya. Mantap. Oke, kalau belum ada minggu depannya ditunggu Bapak Ibu kesaksiannya, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita. Kita mau terus percaya bahwa rancangan Tuhan ajaib. Bahkan di saat kita tidak pernah mengerti mengapa kita mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan selamanya baik, dan kita mau terus percaya sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita pujikan dari awal pujian. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku,
kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya persilahkan. Firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya padamu. Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya bahwa karya-Mu sempurna bagi hidup kami. Anugerah-Mu nyata bagi hidup kami. Bahkan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkaulah yang menuntun kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga bisa berkumpul di tempat ini, dapat beribadah secara online maupun onsite. Tuhan, kami percaya itu semua karena perlindungan dan penyertaan-Mu semata-mata. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Namun kiranya praise and worship, semua pujian yang kami naikkan dapat memuliakan nama-Mu semata-mata, menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan tibalah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Bapak Ibu yang hadir beribadah pada saat ini. Biar kami sama-sama belajar firman-Mu dengan otoritas hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang mencelikan hati dan pikiran kami, sehingga kami sama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam namalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ini kurang semangat ini. Kurang semangat, masih setengah semangat ini. Ada sukacita. Waduh, tinggal pasau suaranya kedengaran. Kalau saya ulangi lagi jangan kedengaran lagi. Ada sukacita. Oh, haleluya. Baik Bapak Ibu, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan saya berpikir ini bukan hal yang ya 1-2 kali kita berjumpa lah ya. Dan ibadah itu bukan rutinitas, tapi ibadah itu bentuk persekutuan kita dengan Tuhan dan juga sesama. Ya, jadi kita melakukan ibadah itu yang terpenting itu diri kita berurusan dengan Tuhan. Namun di dalam ibadah itu ada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Baik ya. Sekali lagi selamat ya. Yang ada di online, Pak Yopi, Pak Pur ya. Dan saya tidak tahu siapa lagi berapa keluarga lagi yang di sana. Namun yang jelasnya selamat beribadah juga dari rumah. Yang di hadapan saya nggak usah selamat lagi karena kita sudah berhadapan Bapak Ibu. Ya. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema terlalu kecil ya, melakukan firman, jangan cuma mendengar. Ya. Melakukan firman, jangan cuma mendengar. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Saya ketika membaca firman Tuhan ini, saya ingat Bapak Ibu, ya, saya berpikir ini tema ini penting. Kenapa? Karena seringkali orang mendengar, tapi setelah itu dianggap lupa. Tapi prakteknya nggak ada. Aplikasi dari mendengar itu nggak ada Bapak Ibu. Ya, makanya saya berpikir, udahlah saya khotbah tentang ini. Melakukan firman, jangan cuma mendengar. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya memulai, saya ingat baik-baik, kalau Bapak Ibu lihat di dalam 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 3 berkata, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca semua orang. Kalau dapat dibaca semua orang, artinya kan perilaku, perbuatan kita, tingkah laku kita dilihat oleh orang. Nah, yang lebih menarik lagi,
Lebih menarik lagi ketika kita sudah sering mendengar orang berkhotbah di dalam Matius pasal 5. Tapi di dalam Matius pasal 5, kalau baca baik-baik ayat 16, ya, ya. Coba saya buka, ya mudah-mudahan cepat. Matius pasal 5 ayat 16. Sebentar Bapak Ibu, mudah-mudahan lebih cepat. Ya, dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika teks ini bicara tentang garam dunia dan terang dunia, dikatakan perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau perbuatan baik ada melakukannya, nggak mungkin dia tidak melakukannya. Jadi baik di dalam Korintus maupun di dalam Matius, dua ini betul-betul mencondongkan untuk orang bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Bukan orang hanya berbicara firman, tetapi tidak melakukannya. Tapi ini harus melakukannya. Sehingga hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yakobus pasal yang pertama, harusnya pasal pertama dan pasal kedua, tapi pasal pertama, ayat yang ke 22 sampai 25. Yakobus pasal pertama ayat yang ke 22 sampai 25. Oh, agak miring-miring di depan. Nah, tapi saya baca dulu ayat 19 ya. Ayat 19 supaya lebih kita paham, atau nanti saya singgung aja sebentar. Kita baca saja dulu di ayat 22, nanti saya singgung di khotbahnya supaya tidak membuang waktu. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu kan seringkali gereja-gereja awal saya dulu di Indonesia Timur itu seringkali dia tutup khotbah itu, dia selalu mengatakan hal itu. Berbahagialah mendengar firman dan melakukannya. Itu kalimat itu. Dan itu kalimatnya ternyata kalimat Alkitabiah. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagi saya ini sangat menarik. Tentu kita nggak usah bicara siapa penulis kitab Yakobus, apa tujuan kitab Yakobus, terlalu lama nanti kita bicaranya. Tetapi yang jelasnya, ketika kita membaca ini hal yang bagi saya sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan ini hal yang sangat menarik sekali? Karena di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ini dia sudah menekankan beberapa hal penting. Dimulai, coba Bapak Ibu lihat dari ayat 19. Dikatakan di situ, ya, cepat untuk mendengar. Ada kata cepat untuk mendengar. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada kata cepat untuk mendengar. Betul ya Bapak Ibu ya? Perhatikan itu ayat 19. Ada kata cepat untuk mendengar. Kemudian di ayat yang ke 20, ayat yang 20 ada kata cepat mendengar, lalu ada kata lambat ya, untuk marah ataupun berkata-kata. Nah, di ayat 21 dia katakan di situ
dia suruh berkaitan dengan buanglah segala yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Cepat mendengar, tetapi ada kata terimalah di ayat selanjutnya. Supaya ketika kita mendengar, kita terima, dikatakan tertanam. Ya. Itu kan ada kata ditanam ya. Tertanam di ayat 21. Jadi ada pertama mendengar, menerima, kemudian tertanam. Kalau firman itu kita sudah dengar, kita terima, lalu tertanam, apa yang kita lakukan? Harus melakukannya kan, mempraktekannya, taat kan. Sehingga di ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi ini kata-kata yang cukup menarik. Ya. Kalau saya cuma uraikan kata-kata itu, kita nggak akan masuk ke area yang lain. Tetapi ini kata-kata yang cukup menarik dan cukup dalam maknanya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Namun, tema khotbah saya pada pagi hari ini, melakukan firman, jangan cuma mendengar. Mengapa saya katakan? Karena di ayat 25 dia memberikan kesimpulan yang sederhana. Tetapi sungguh dia berkata, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu, ketika saya coba lihat teks kitab Yakobus, lalu saya bandingkan khotbah Yesus di bukit, pasal yang ke-5 sampai pasal ke-7 dalam Matius. Ada kalimat-kalimat penting yang pengulangan yang dituliskan oleh Yakobus, itu juga hampir sama persis dituliskan oleh kitab Matius. Dan ketika dia berkata berbahagia, itu sebenarnya bahasa aslinya bukan berbahagia, tapi diberkati. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Ada dua hal penting yang harus kita pahami bersama dulu. Next. Kok di sini jadi miring ya? Ya nggak apa-apa lah. Ya, di situ lurus, di sini miring. Ya, ya. Ini kemungkinan besar yang presentasinya sedikit miring dua-duanya. Canda-canda. Ya, tapi di situ lurus di belakang. Nah, dua hal. Yang pertama itu tentang pelaku firman, menjadi pelaku firman. Ya. Kalau pelaku firman kan orang taat, orang berbuat apa yang diperintahkan. Ya. Taat. Lalu yang kedua itu melakukan firman. Melakukan firman itu mempraktekkan apa yang sudah didengar. Itu termasuk dalam hal melakukan firman. Jadi kalau kita tidak mempraktekkan apa yang kita dengar, di dalam kitab Yakobus sendiri sudah menekankan bahwa ia seperti bercermin lalu lupa wajahnya dalam sekejap. Atau juga ia menipu dirinya sendiri. Ada dua kata yang dipakai di situ juga. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini hal yang sederhana. Saya pernah duduk ketika saya membaca tentang 2 Korintus pasal 3, kamu surat yang tertulis. Lalu saya juga pernah pikirkan berkaitan dengan Matius pasal 5 ayat 16, garam dan terang. Akhirnya saya berpikir, firman itu akan hidup. Firman Allah maksudnya ya, akan hidup dan berdampak jika kita melakukannya. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, saya mengasihi A, namun ketika dia berbuat salah, saya membenci dia, saya menipu diri sendiri. Saya tidak melakukannya. Saya tidak menunjukkan bukti kasih itu kepada dia. Ketika si A berbuat salah, lalu saya menyakiti si A, tapi saya berkata kepada orang lain, saya mengasihi dia. Saya bohong. Karena apa? Perbuatan saya sendiri tidak mencerminkan iman saya, bahkan pemahaman saya akan firman, dan bukti perilaku saya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana mungkin orang bisa mendengar kesaksian kita
sementara perilaku kita, cara hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan kesaksian kita berkaitan dengan firman. Makanya ketika khotbah di bukit berkaitan dengan garam dan terang, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman itu akan hidup dan berdampak atau memberi pengaruh, menjadi saksi bagi orang lain jika kita melakukannya. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi memang benar sekali melakukan firman, jangan cuma mendengar. Itu materi yang penting. Itu ada bahasa Inggrisnya, tadi saya sudah tulis. Nah, hal-hal apa yang bisa kita pelajari dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 terkait melakukan firman, jangan cuma mendengar. Melakukan firman, jangan cuma mendengar. Hal pertama. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, coba lihat baik-baik. Tadi saya sudah mengatakan beberapa kata yang paling pertama. Cepat mendengar. Tapi lambat untuk marah dan sebagainya. Lalu ada menerima, ada tertanam, lalu ada melakukan. Di dalam ayat 22 ini dikatakan menjadi pelaku firman. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita berkata menjadi pelaku firman, berarti kita harus taat kepada firman itu. Kita belajar secara utuh hanya dengan mempraktekkan apa yang kita pelajari, maka orang akan percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ingat di sini ada Natalia. Natalia itu kan saya ingat dia itu adalah lulusan matematika murni, ya, betul ya? Terapan, matematika terapan. Oke, terima kasih. Nah, matematika terapan. Bayangkan kalau Natalia sudah belajar tentang rumus matematika semuanya. Lalu kemudian tidak pernah menyelesaikan soal, praktek hidupnya berkaitan dengan menyelesaikan soal. Kira-kira ketika Natalia berkata kepada orang lain, matematika terapan tuh harusnya begini-begini loh langkahnya. Tapi langkahnya Natalia tidak pernah lakukan berkaitan dengan praktek sehari-hari. Orang kira-kira percaya enggak? Dia cuma hafal rumus doang. Tapi kalau berani Natalia melakukan itu, artinya apa? Ada teori yang dia pahami, ada hal yang dia mengerti, tapi hal yang dia mengerti itu dia praktekkan melalui perilaku contoh real. Ada firman Tuhan yang telah tertanam, yang telah bertumbuh, yang bahkan di dalam Yakobus mengungkapkan bahwa firman itu sebab itu buanglah segala yang kotor di ayat 21 dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi dengan kata lain, ketika kita bicara tentang firman, bukan hanya kita bicara tentang sesuatu berita kabar baik. Berita yang harus didengar oleh orang lain. Berita yang harus didengar oleh kita. Berita yang harus betul-betul kita pahami agar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jauh daripada itu, anak-anak Tuhan harus betul-betul menghidupi firman itu. Yaitu apa? Menjadi pelaku firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya adalah hal apa yang bisa kita pelajari di Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 terkait melakukan firman. Jangan cuma mendengar. Memang kalau gali Yakobus ada kata mendengar.
berkaitan mendengar firman. Tapi juga setelah mendengar, fase berikutnya adalah melakukan. Nah, jadi menjadi pelaku firman berarti bersedia taat kepada firman itu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu tidak mudah. Tadi sudah saya kasih contoh tentang mengasihi. Saya kasih contoh tentang Natalia yang lulusan matematika terapan. Dia harus menerapkan apa yang dia, ilmu yang dia dapat melalui tindakan yang nyata. Ya, kalau dia perhitungannya dia tidak lakukan dengan baik, ya, sama saja. Kayak gini, saya kasih contoh begini yang paling sederhana itu, ketika saya baca satu buku berkaitan dengan cara menyelesaikan matematika secara sederhana. Kemudian dia berkata begini, hafal rumusnya dan perhatikan cara menyelesaikannya. Lakukan sesuai petunjuk rumusnya. Jangan mengarang indah. Kalau kamu hanya asal mengerjakan soal itu di luar rumus itu, tidak sesuai dengan pertanyaan soal itu, kamu tidak akan pernah benar. Rumus kehidupan dan keselamatan kita itu ada di Alkitab, yaitu firman-Nya. Kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan melalui hukum-Nya, melalui firman-Nya, kita akan melakukan hal yang benar. Mengapa saya katakan hal demikian? Karena di ayat 20, tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar firman Tuhan. Namun bagaimana dengan perilaku kita, perbuatan kita? Apakah kita melakukannya? Jadi hal yang kedua, hanya pendengar saja adalah pengabai firman. Ini menarik. Hanya pendengar saja adalah pengabai firman. Masih 22b Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tuh. Dan bukan hanya pendengar saja. Kalau dia hanya mendengar tapi dia tidak melakukannya, dia mengabaikan kebenaran yang sudah dia dengar. Dia tidak menghidupi kebenaran itu sama sekali. Dia tidak mempraktekkan firman itu sama sekali. Nah, Bapak Ibu, ada kalimat yang namanya dengan tidak melakukan firman kita mengabaikan firman yang bersifat imperatif. Kata imperatif itu adalah kalimat yang maknanya memberi perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi memberi perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi dengan kata lain, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika Pak Nelson berkhotbah, ketika Pak Saud berkhotbah, ketika Bu Ade berkhotbah, ketika Pak Yopi berkhotbah, Bapak Ibu semua mendengar, kita semua mendengar. Tapi setelah kita dengar, apa yang kita lakukan? Kita hidupi. Ketika kita hidupi, harus kata yang paling pertama yang kita harus ingat adalah melakukannya. Kalau kita mendengar namun kita tidak melakukannya, kita adalah orang pengabai firman itu. Kita adalah orang yang tidak menghargai kebenaran firman itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya pernah berkata kepada ponakan saya. Dan juga beberapa orang yang saya katakan. Saya berkata begini. Ingat ya. Kalian sudah belajar tentang agama, khususnya tentang Alkitab. Tapi bukan hanya sekedar otak kalian diisi oleh Alkitab itu. Tapi dengan kalian mendengar berita tentang Alkitab, ajaran Alkitab yang disampaikan oleh seseorang, entah guru agama, entah siapapun yang menyampaikannya. Yang terpenting adalah setelah kalian pahami, kalian lakukan.
setelah kalian pahami, jangan abaikan kebenaran tersebut. Dan Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang hanya mendengar khotbah para pendeta, tapi perilakunya dia mengabaikan kebenaran firman yang disampaikan. Dia tidak menghidupinya. Dia tidak melakukannya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingat baik-baik ketika kita baca di dalam Yakobus pasal selanjutnya, di pasal yang kedua, dikatakan jangan memandang muka, kemudian iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bayangkan dia orang yang percaya, tetapi di tengah kepercayaannya kalau dia tidak mempraktekkan imannya, maka imannya mati. Mengapa saya katakan imannya mati? Bapak Ibu bisa melihat baik-baik di ayat 17 di dalam Yakobus pasal 2. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian Yakobus mengulanginya lagi di ayat yang ke-20. Dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah mendengar berita keselamatan itu. Kita sudah mendengar tentang firman itu. Dan membuat kita percaya. Bahkan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi seringkali anak Tuhan di dalam praktek hidup mereka tidak melakukan firman itu. Mengabaikan firman itu. Sehingga dia sendiri tidak benar-benar menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dia sendiri tidak pernah menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ada hal penting yang sudah saya sampaikan. Bahwa iman itu kosong. Bahkan dikatakan di ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan iman itu menjadi sempurna. Dan contoh kasusnya berkaitan dengan iman Abraham maupun seorang pelacur yang namanya Rahab. Di ayat 23 dan ayat 25 Yakobus pasal yang kedua. Ngapa saya katakan di ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkannya itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Tapi jangan lupa, sebelum ini, sebelum kalimat sahabat Allah ini, jangan lupa bahwa Allah memerintah Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Dan kita baca bahwa Abraham disebut bapak segala orang percaya. Tapi bentuk ketaatannya kepada perintah Allah itu tidak mudah kalau baca dalam Kejadian. Apalagi sudah memikul kayu, lalu Ishak bertanya, bapak kayu sudah ada, lalu domba persembahannya di mana? Bahasa sehari-hari yang saya pakai Bapak Ibu. Abraham berkata Allah yang menyediakannya. Tapi buktinya apa? Sampai di atas tempat yang ditentukan, Ishak yang diikat. Ishak yang ditaruh di atas mezbah. Ishak yang bersedia untuk dikorbankan. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Peran antara iman dan perbuatan. Allah yang menyediakannya. Tapi dia tidak melanggar ketetapan Allah. Dia tetap melakukan perintah Allah. Sehingga kita hari ini membaca di dalam Alkitab, Abraham adalah bapa segala orang percaya. Karena dia melakukannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jangan pernah menjadi pendengar, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Malah menjadi pengabai firman. Jadi mari kita betul-betul memahami bahwa kita harus melakukan firman. Menjadi pelaku firman.
hal yang ketiga. Katakan hal yang ketiga. Hanya pendengar saja berarti menipu diri sendiri. Hal ketiga. Nah, perhatikan di 22 bagian C dikatakan dengan sangat jelas sekali. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, ada orang sering berkata begitu kan. Oh, saya sudah percaya, saya sudah berdoa. Saya sudah dikarunia Roh Kudus, saya sudah punya talenta, bla bla bla, banyak dia sebutnya. Tapi perilakunya tidak sesuai dengan saya, dan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita juga harus mengakui bahwa di dalam Roma menuliskan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sepertinya kontradiksi dengan Yakobus. Enggak. Timbul dari pendengar berkaitan dengan pertumbuhan rohani. Yakobus pun menuliskan hal yang sama. Tertanam. Bahkan Yakobus berkata di situ. Yang sudah bertumbuh. Kalau sudah tertanam harusnya dilakukan dong. Karena istilah pertanian yang dipakai tertanam itu. Ya, tertanam kalau tumbuhan sudah tertanam ya ditanam, ya, bertumbuh dan berbuah. Tapi lepas daripada itu, nanti kalau kita pakai kata tertanam kita masuk lagi ke benih lagi tentang Matius. Ya. Jadi mungkin yang lain yang akan bicara tentang benih. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi jangan kita hanya menjadi pendengar. Tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Menipu diri sendiri. Suatu saat saya pulang Kupang, ya, waktu tahun 2005 lah. Sudah lama sekali itu. Saya pulang, itu dulu adik-adik yang masih kecil lah, masih jalannya masih kecil sekali. Sekarang mereka sudah SMA. Dan kejadiannya mereka sudah ngerokok, minum mabok. Pas dengar saya pulang, udah gede ini. Dengar saya pulang. Dan saya datang ke tempat di mana mereka berada. Mereka biasa kalau pulang dari sekolah, ngerokok itu anggap biasa. Jadi ngerokok sambil ini jalan aja di jalan umum. Tapi mereka dengar saya sudah pulang dan saya ada di rumah. Itu rokok semua dibuang, usahakan semua bau-bau mulut itu permen beli supaya baunya nggak ada. Mereka takut kalau saya marah. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ketika saya berkata jangan merokok, jangan minum, saya sudah melepaskan semua itu. Jadi saya tidak melakukan lagi hal yang sama. Dengan saya sudah tidak melakukan hal yang sama, ya, saya tidak melakukan hal yang sama, ya, saya sendiri akhirnya berbicara tentang hal itu dan melarang mereka, bahkan mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang benar. Ya. Karena apa? Saya berkata begini, kan ditulis di pemerintah merokok dapat menyebabkan kanker, bla 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 bla. Sementara di dalam kitab kalau nggak salah Yesaya ya, dia jangan membelanjakan uangmu selain dari roti. Rokok tidak ada manfaatnya. Lalu saya berkata kepada mereka, jangan kamu lakukan. Ketika saya berkata jangan kamu lakukan, saya sudah memberi contoh Bapak Ibu. Jadi saya tidak menipu diri saya sendiri. Sementara saya melarang mereka, tapi saya masih ngerokok atau minum mabok. Saya menipu diri saya sendiri. Saya menyalahkan orang lain, tapi diri saya sendiri masih melakukan hal yang salah. Nah, kalau kita berkata kita sudah di dalam Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah melakukan suatu kegiatan yang bersifat rohani, marilah kita menghidupi hal-hal rohani itu. Bukan hanya menjadi teori.
Bukan hanya kita seolah-olah mengetahui firman Tuhan, tapi kita mengabaikannya. Tapi kita menipu diri sendiri. Kenapa? Tidak melakukannya. Sementara Alkitab dengan tegas berkata di dalam ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hendaklah. Ada kata hendaklah. Lalu kata menjadi. Dua kata itu dipakai. Hendaklah menjadi. Baru dia berkata pelaku firman. Bukan penipu firman. Bukan pengabai firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kenapa saya berkata hal ini? Supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Menghidupi firman itu dengan benar. Supaya kita menyadari bahwa kita selama ini sudah menjadi pendengar firman. Tapi kita pun harus menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja, lalu mengabaikannya, lalu menipu diri kita sendiri. Sesuai dengan Yakobus 1 ayat 22 bagian C. Hal yang keempat. 5 hal aja. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ada contoh yang saling menarik sekali. Di ayat 23. Perhatikan baik-baik. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya. Perhatikan. Mendengar firman saja, tidak melakukannya. Dikatakan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Di ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Di depan cermin. Ini contoh kata berikut. Di depan cermin. Keempat, firman Tuhan sebagai cermin. Oke itu, ya firman Tuhan sebagai cermin. Melakukan sesuatu untuk memperbaiki penampilan kita. Perempuan yang suka bersolek ya. Ya suka ngeliat kaca. Ya, kalau saya ngeliat kaca itu cuma rapin jenggot doang tadi pagi. Ya. Perempuan kalau suka berkaca itu coba aja kalau tanpa lihat kaca, pasang bibir merah aja tanpa lihat kaca. Tiba-tiba ada satu yang nyengsel naik ke atas begini. Atau mungkin bedaknya terlalu tebal di sini, lalu di sini agak tipis. Dengan kaca menolong kita untuk bercermin, memperbaiki sesuatu yang salah. Betul Bapak Ibu ya? Bukan hanya mengoles bedak ataupun make up. Ibu Susan ini yang punya salon. Kalau ibu merias orang, ibu tidak perlu pakai kaca. Betul ya? Karena ibu yang melihat. Tapi orang yang dirias, dia butuh kaca. Karena apa? Dia memastikan sudah bagus atau tidak. Hasilnya memuaskan atau tidak. Suka atau tidak. Kaca itu menjadi cermin pantulan untuk kita melihat dan memahami sesuatu secara benar. Firman itu menjadi cermin atas hidup kita. Untuk kita memahami sesuatu yang benar. Tapi juga memperbaiki sesuatu yang salah. Loh? Firman itu seperti cermin untuk kita melihat sesuatu yang benar. Tetapi juga memperbaiki sesuatu yang salah. Kenapa saya katakan hal itu? Jadi Natalia jangan putus asa lihat cermin ya, atau bapak ibu ya, yang ibu-ibu khususnya. Kalau kami bapak-bapak nggak terlalu butuh cermin. Ada kalanya kami sudah pergi lihat ke istri, saya nanya, rambutnya udah rapi belum? Mei kalau istri saya udah bilang rapi ya, udah saya nggak perlu lihat cermin lagi. Ya, tapi cermin iman kita, cermin untuk memperbaiki hidup kita, yaitu adalah firman-Nya. Kalau kita tidak membacanya, kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak menghidupinya, bagaimana mungkin hidup kita bisa seturut dengan kebenaran atau hukum-hukum Tuhan? Ingat baik-baik Bapak Ibu. Siapa yang ingat? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Siapa yang ingat itu?
Ingat Bapak Ibu? 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang, mendidik dalam kebenaran. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, itu Bapak Ibu betul dalam hal itu. Nah, bagaimana di dalam hal ayat yang ke-17? 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. Saya baca kepada Bapak Ibu. Jadi itu bukan hanya segala tulisan yang diwahyukan atau diberikan oleh Allah. Ya. Ada manfaatnya, ada 4. Tapi penekanannya bukan hanya di situ. Ya. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dengan demikian begini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi bukan hanya mengajar, menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, lalu perilakunya seperti iblis. No. Tapi Alkitab berkata supaya melakukan perbuatan baik. Jadi kalau kita selama ini beribadah, mendengar firman Tuhan, lalu pulang melupakan apa yang disampaikan, tidak melakukannya, artinya kita tidak bersedia memperbaiki penampilan kita. Tidak bersedia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ayo, kita punya kegagalan. Tapi jangan kita merasa orang yang gagal. Karena apa? Tuhan mengampuni hidup kita ketika kita datang meminta ampun. Tapi juga Tuhan menginsafkan kita akan segala dosa. Tapi jangan lupa, Tuhan juga menuntun kita seluruh kebenaran melalui Roh-Nya. Jangan minder. Jangan patah hati, jangan putus asa. Tetapi masih ada kesempatan. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Dan hiduplah seturut firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kok aminnya jadi sedikit ini. Bagian cermin ini kok aminnya Natalia suaranya kedengarannya asa muncul hilang begitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Oh, ibu-ibu lebih semangat ya, pulanglah bercermin. Kalau cerminnya kurang bagus, minta suami beli ulang. Ya. Kenapa dilakukan? Yakinlah supaya muka itu semakin jelas. Tapi bahaya juga kalau muka semakin jelas sementara kacamata suami tidak jelas. Beli minusnya nambah itu. Biar supaya dia lihat semakin jelas. Jadi hari ini kita semakin memperjelas firman Tuhan supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Hal yang kelima terakhir supaya jangan lama-lama. Firman adalah hukum yang sempurna. Kata meneliti ini penting sekali kalau orang ya di sekolah teologi itu biasa pakai ayat-ayat ini, kata-kata ini berkaitan dengan Esra 7 ayat 10 juga berkaitan dengan hermeneutik untuk berkhotbah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita sudah meneliti firman Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mengalami pengajaran firman Tuhan. Bahkan hukum-hukum Tuhan. Memang hukum ini dia tidak menjelaskan karena dikatakan hukum sempurna ini hukum yang memerdekakan di ayat 25 ini. Ya. Yakobus 1 ayat 25. Memang dia tidak menjelaskan, ya. Tetapi ayat-ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu, oh kok Yakobus berubah? Oh sorry, saya bukannya Timotius ini. Ya, ya. Tapi hukum-hukum ini sebenarnya baca di pasal 2 memandang muka dia berbicara tentang hukum. Contohnya misalkan begini, di ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan orang. Jadi dia bicara hukum. Ada yang berkata ini berkaitan dengan ketetapan Allah atau perintah Allah. Ada yang berkata ini berkaitan dengan hukum Taurat. Ya. Tapi apapun orang berkata, bagi saya sederhana.
jangan kita langgar. Jangan kita langgar. Itu di ayat sebelum ayat 12 kan ada itu. Di ayat 11 itu ya. Sebab ia mengatakan jangan berzinah. Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu berbuat zina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Pelanggar hukum juga. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan sederhana aja. Ayolah kita hidupi firman Tuhan. Jangan kita lihat orang lain punya perilaku lah. Kita lihat diri kita sendiri. Jangan kita menghakimi orang lain. Tapi mari kita benahi diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Oh luar biasa suaranya itu. Saya ingat baik-baik begini. Di STAKBP itu saya bicaranya 4 hal. 4M dan 4P. 4M itu apa? Yang pertama, M yang pertama itu adalah M yang pertama mempelajari firman dengan benar. M yang kedua memahami firman dengan benar. Kenapa dia sudah pelajari harus dipastikan dia pahami dengan benar enggak? Karena ada yang berkata dia pahami tapi ajaran sesat yang dia ajar. Yang tidak sesuai dengan firman. Yang pertama itu mempelajari firman dengan benar. Yang kedua memahami firman dengan benar. Itu ada di slide-nya. Yang ketiga, setelah dia pahami apa? Melakukan firman dengan benar. Baru yang keempat, M yang keempat, mengajarkan firman. Kalau dia sudah melakukan firman, baru dia mengajar. Kalau dia belum bisa menghidupi firman, jangan dia mengajar karena jadi batu sandungan. Dan ada tujuannya 4P. Setelah dia melewati fase 4M, dia menuju kepada 4P. Yang P yang pertama, setelah dia mengajarkan firman, dia harus menjadi seorang apa? Penginjil, pemberita Injil. Yang P yang kedua, orang yang setelah diberitakan Injil, dia harus digembalakan supaya ada wadah pengembalaan. Tapi di dalam pengembalaan muncul P yang ketiga, pengajaran. Setelah dia pengajaran, dia sudah berakar, dia harusnya bertumbuh dan berbuah. Dan P yang keempat adalah pengutusan. Kembali lagi jadi penginjil, pemberita Injil. Itulah yang saya buat agar orang meneliti firman dengan benar. Mempelajari firman dengan benar, memahami firman dengan benar, melakukan firman dengan benar, dan bahkan mengajarkan firman dengan benar. Supaya kata meneliti ini betul-betul dilakukan, dihidupi, dipraktekkan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Akhir kata, saya pengen berbicara kepada Bapak Ibu. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. 3, 2, 1. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia juga tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bahasa aslinya, ia akan diberkati oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhir kata saya mau katakan, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dipimpin oleh Pendeta Saud. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan telah ditaburkan, kami telah mendengarkannya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat melakukannya seperti yang diberitakan pada pagi hari ini. Supaya sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup
di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya, menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang terus diperlengkapi oleh Tuhan. Terima kasih pada saat ini untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi dia, Tuhan menolong dia sehingga boleh menjadi teladan di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga sepulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengar dan boleh kami juga menjadi contoh dan teladan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Alexander Tameno atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan boleh menjadi terang bagi jalan kita. Dan sekali lagi berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita. Namun sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan satu hati dalam doa, dan saya memohon dengan kasih kepada Saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi remadi dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dipergunakan untuk pengabdian Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami udah syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kepada hambanya akan mengambil persembahan, saya persilahkan, dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, segalanya yang kumiliki. Disampaikan, dan kepada hambanya akan menyampaikan warta, saya persilahkan waktu dan tempat. Ya, kita akan mendengarkan warta pada minggu ini. Terima kasih Pak Alek untuk firman Tuhannya yang telah disampaikan, supaya kita boleh mendengarkan dan melakukannya. Itu yang dikatakan Esra, katakan, sebab aku bertekad untuk apa? Untuk meneliti, ya, dan juga bisa melakukan. Harus ada tekad dari diri kita untuk apa yang kita telah dengarkan itu kita coba lakukan. Jangan hanya teori. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, kita mendengar warta saat ini tanggalnya Minggu 18 Juni. Persembahan yang kita terima 342.000. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah diberikan, sehingga boleh terus ini menjadi operasional gereja Menara Pengharapan. Ya, terus
untuk pelayanan minggu depan tanggal minggu 18 Juni, kayaknya bukan Juni ya, tanggal 25 ya, tanggal 25 Juni nanti ini pelayanannya Saudara Yudi dan juga singernya dan juga Ibu Mei dan juga Saudara Samuel dan juga Arya Haga, ya bisa juga wartanya tetap Saud Sihombing ya, tapi bisa diganti nanti. Ya, kita lanjutkan warta ini jadwal ibadah hari Minggu untuk persiapannya. Tetap kita dengarkan juga Bapak Yopi di Radio Cepi setiap minggu sore pukul 18 atau jam 6 sore. Ya, mungkin di grup sudah dikirimkan. Nah, kita bisa mendengarkan. Untuk pokok doa, kita doakan bangsa dan negara kita, ya, Kota Bandung, Gereja Nara Pengharapan, pelayanan misi, jemaat yang berulang tahun, ya, juga pergumulan dan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala dan juga pelayanan para hamba Tuhan, dan juga kesehatan EKL juga. Ya. Ada pokok doa lain ya, yang perlu didoakan? Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini. Kembali kami, Tuhan izinkan kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan mendengarkan firman Tuhan. Itulah kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan sampai saat itu Tuhan berikan kepada kami kesehatan dan juga kekuatan menjalani kehidupan ini. Itu kami syukuri Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, bila ada salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, sikap hidup kami yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, supaya pada pagi hari ini kami layak untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, sehingga ada kedamaian di tengah-tengah negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk dari presiden sampai bawahannya. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan adil dan bijaksana Tuhan. Dan juga pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk juga situasi politik, ekonominya saat ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga boleh kenaikan dan juga harga-harga boleh stabil Tuhan. Kami doakan Tuhan supaya tetap Tuhan yang menjaga negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 Tuhan. Kami doakan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong setiap yang partai-partai politik, supaya juga boleh Tuhan juga kendalikan, supaya pemilihan nanti boleh aman dan juga boleh boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami doakan Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang memilih pemimpin-pemimpin untuk memimpin negara ini Tuhan. Karena itu kami serahkan Tuhan negara Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap penginjil dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, menolong keluarga mereka, menolong juga ekonomi mereka, supaya senantiasa bercukupan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga mereka dalam memberitakan Injil-Mu. Biarlah Tuhan setiap berita Injil boleh tertanam pada setiap jemaat-Mu, sehingga mereka boleh melakukan setiap firman yang telah mereka dengarkan Tuhan. Kami serahkan juga ini semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, maupun khususnya yang ada di Bandung ini. Biarlah Tuhan juga memberkati, supaya ada persatuan dalam di gereja ini Tuhan, supaya mereka jelas visi dan misinya untuk gereja, supaya tetap mereka memberitakan Injil-Mu Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah mati dan juga bangkit untuk orang-orang, semua orang. Karena itu Tuhan menawarkan untuk semua orang, tapi
Biarlah mereka juga percaya kepadamu Tuhan, sehingga mereka mendapatkan keselamatan itu Tuhan. Kami juga serahkan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan di Bandung ini, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk juga jemaat-Mu yang lama tidak hadir, biarlah Tuhan juga yang menolong setiap jemaat-Mu, apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga yang memberikan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya Tuhan. Memberikan jalan keluar sehingga mereka ada sukacita dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah semua masalah mereka boleh mereka memberitahukan kepada Tuhan sehingga Tuhan menjawab setiap permohonan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk juga yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan mereka. Sehingga boleh Tuhan, tangan Tuhan menjamah mereka sehingga mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, biarlah Tuhan juga memberkati dia. Biarlah Tuhan juga memberikan pertolongan sehingga Tuhan berikan kesehatan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Karena itu kami serahkan juga semua jemaat-Mu yang juga hamba-hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan ini di dalam setiap rencana kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga jemaat-Mu yang terus setia datang beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati juga, biarlah Tuhan juga yang menolong melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, sehingga boleh Tuhan kami memperoleh semangat kekuatan yang baru Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim musik Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati juga sekolah mereka, sehingga boleh Tuhan mereka menjadi teladan dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk WL dan Singer juga Tuhan berkati suara-suara mereka, sehingga suara mereka boleh menjadi pujian untuk Tuhan dan juga boleh memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga khususnya untuk Jojo, biarlah Tuhan juga memberkati dia. Melalui dia juga boleh Tuhan banyak orang yang mendengarkan berita tentang Tuhan. Berkati Tuhan alat-alat yang digunakan setiap minggu, supaya ini menjadi bekal dan juga menjadi saksi di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang tidak percaya Tuhan. Biarlah Tuhan talenta yang Tuhan miliki, yang dia miliki, boleh Tuhan hari demi hari boleh Tuhan tambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama mengadakan pengakuan iman rasuli ya, sebagai bentuk ikrar iman kita kepada Tuhan ya. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saya undang bangkit berdiri semuanya. Tuhan Allah kiranya menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus nyata atas hidupmu, pribadi lepas pribadi, pelayananmu, studimu, pekerjaanmu,
apapun yang kau lakukan, anugerahnya nyata senantiasa. Dan kiranya tuntunan dari Roh Kudus yang memampukan engkau, yang membuat dirimu bertekad untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari, sampai Maranatha Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Amin Tuhan, amin. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami percaya Engkau yang akan terus berjalan di depan kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami terus memohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. 1 minggu ke depan, bahkan sampai Engkau panggil kami pulang kembali Tuhan, kami terus memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kalau semuanya boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati buat